Kisah ini berkisah tentang seorang kakek tua yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat anak-anaknya. Namun, di hari tua, ia dibuang oleh anak-anaknya karena dianggap merepotkan. Kakek tua berjalan dengan hati yang patah dan tubuh lemah. Tak disangka, kakek tua bertemu dengan seekor monyet putih raksasa. Selamat menyaksikan kisah ini. Kakek Rahmat duduk di luar rumahnya yang kini kosong. Matanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Hatinya hancur, anak-anaknya meninggalkannya tanpa rasa iba. Ia memutuskan berjalan ke dalam hutan tanpa tahu apa yang menunggunya. Kakek Rahmat berjalan perlahan-lahan dengan bantuan tongkatnya. Memasuki hutan yang lebat, menembus semak-semak, sepi dan sunyi. Hanya kicauan burung yang terdengar. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul sosok besar yang berwarna putih berkilau. Kakek Rahmat terdiam takut. Sosok itu adalah seekor monyet putih besar dengan mata yang berkilau tajam. Siapa? Siapa kau? Tanya Pak Rahmat dengan napas yang tersenggal. Monyet putih itu mendekat dengan gerakan tenang. Memandangnya dalam-dalam, suaranya lembut, namun memiliki wibawa yang aneh. Kau tidak perlu takut manusia tua, aku telah menunggu kedatanganmu, ucap monyet itu. Kakek Rahmat terkejut. Bagaimana mungkin seekor monyet bisa bicara? Namun, ia tidak bisa menolak bahwa ia merasa seperti bertemu dengan sesuatu yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Apa maksudmu? Mengapa kau bicara padaku? Tanya kakek penasaran. Aku adalah penjaga hutan ini. Aku tahu mengapa kau datang dan apa yang telah terjadi pada dirimu. Jawab monyet itu dengan suara lembut. Kakek Rahmat menangis mendengar itu. Ia merasa kesepian dan sedih. Aku telah ditinggalkan oleh anak-anakku. Aku merasa tidak berguna dan tiada tempat untuk berpulang, ujar kakek dengan suara bergetar. Monyet putih itu memandangnya sejenak sebelum berbicara lagi. Kembalilah padaku setiap kali kau merasa sendiri. Aku bisa mengajarimu cara memahami hidup dan menemukan kedamaian, ujarnya sambil tersenyum. Kakek Rahmat merasakan kehangatan dalam kata-kata itu, meskipun ia masih bingung dengan situasi yang ia alami. Di hari itu, kakek Rahmat sering bertemu dengan monyet putih besar tersebut. Setiap kali ia masuk ke dalam hutan, monyet itu mengajarkan cara hidup sederhana, tentang keseimbangan alam, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti mendengarkan suara daun atau merasakan aliran angin di antara pohon. Setiap hari, kakek menjadi lebih kuat dan tidak lagi memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Berada di sisi monyet putih itu, ia merasa seperti menemukan keluarga baru yang membimbingnya. Kakek Rahmat memiliki kebebasan dan ketenangan yang belum ia rasakan sebelumnya. Ia pun merasa bahwa ia memiliki arti dalam hidupnya. Meskipun ia sudah tua dan ditinggalkan anak-anaknya. Kebahagiaan sederhana itu membuatnya bersemangat menjalani hari-hari di hutan yang mulai ia anggap sebagai rumah kedua. Suatu hari, ketika musim telah berganti, kakek Rahmat duduk di bawah pohon besar bersama monyet putih itu. Ia menatap langit yang berwarna emas kemerahan dengan senyuman lembut. Kehidupan memang kejam pada awalnya, tetapi aku telah belajar banyak, ujarnya dengan suara yang tenang. Monyet putih itu duduk di sampingnya, memandang ke arah yang sama. Terima kasih telah mengajarkanku makna kehidupan, teman, kata kakek Rahmat sambil mengusap wajahnya.
Monyet putih itu tersenyum dan mengangguk pelan. Keesokan harinya, kakek Rahmat merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dengan napas yang terakhir, ia duduk di dekat sungai kecil di dalam hutan, di tempat yang ia anggap sebagai tempat yang damai. Mungkin ini waktunya untuk berpulang, katanya sambil menatap air yang mengalir tenang. Monyet putih itu mendekat, memandangnya dengan lembut. "Selamat jalan, sahabat," ucapnya dengan suara yang penuh ketenangan. Kakek Rahmat menutup matanya untuk terakhir kali sambil mendengar suara aliran sungai dan angin yang berhembus melalui dedaunan. Keesokan harinya, penduduk desa yang mencari Pak Rahmat menemukan ia telah tiada. Namun, mereka merasa ia meninggal dengan damai di tempat yang sangat ia sukai. Monyet putih besar itu memandang langit, lalu berjalan kembali ke kedalaman hutan, menambah misteri kehidupan yang mungkin hanya ia dan angin yang tahu. Kisah tentang kakek Rahmat yang bertemu monyet putih itu tetap menjadi legenda yang akan selalu dikenang oleh mereka yang mendengarnya. Semoga dari kisah ini kita bisa memetik hikmah sebanyak-banyaknya.